Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasal 22 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-30. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami siapkan hati ini ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam terang firman-Mu ya Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Ulangan 22 ayat 13-30. Apabila seorang laki-laki mengambil istri dan menghampiri perempuan itu lalu membencinya dan membuat tuduhan palsu terhadapnya serta mencemarkan namanya dengan berkata, "Perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri, tidak kudapati padanya tanda keperawanan." Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Ayah gadis itu harus berkata kepada para tua-tua itu, "Aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya, lalu ia membencinya. Ketahuilah, ia membuat tuduhan palsu dengan berkata, tidak kudapati tanda keperawanan pada anakmu. Tetapi inilah tanda keperawanan anakku." Lalu mereka harus membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Para tua-tua kota harus mengambil laki-laki itu dan menghajar dia, lalu mendenda dia 100 sikal perak dan memberikan perak itu kepada ayah gadis itu. Sebab laki-laki itu telah mencemarkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu harus tetap menjadi istrinya. Selama hidupnya laki-laki itu tidak boleh menceraikannya. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda keperawanan gadis itu, maka gadis itu harus dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya. Laki-laki sekotanya harus melempari dia dengan batu sampai mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan melakukan percabulan di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila seorang laki-laki kedapatan tidur dengan perempuan yang bersuami, maka keduanya harus mati. Baik laki-laki yang tidur dengan perempuan itu maupun perempuan itu, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan sudah bertunangan, lalu seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota. Kamu harus melempari mereka dengan batu sampai mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak minta tolong, dan laki-laki itu karena ia menodai istri sesamanya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Tetapi jika seorang laki-laki bertemu dengan gadis yang bertunangan itu di padang lalu memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanya laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Gadis itu janganlah kau apa-apakan. Ia tidak melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Sesungguhnya perkara ini sama seperti perkara seseorang yang menyerang sesama manusia dan membunuhnya. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang. Walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menolongnya. Apabila seorang laki-laki bertemu dengan gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, lalu memaksa gadis itu tidur dengan dia dan mereka kedapatan, maka haruslah laki-laki yang tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu menjadi istrinya. Sebab laki-laki itu telah bersetubuh dengan dia. Selama hidupnya laki-laki itu tidak boleh menceraikannya. Seorang laki-laki tidak boleh mengambil istri ayahnya ataupun menyingkapkan ujung kain ayahnya. Sahabat Santapan Harian, bagian ini merupakan hukum moralitas seksual yang meliputi cara untuk menyelesaikan fitnah atau penipuan dalam perkawinan, hukum bagi pelaku zina, hukum tentang pemerkosaan, dan hukum tentang pernikahan insest. Teks ini mengajarkan bahwa umat Allah harus mengekang diri untuk tidak memfitnah atau menipu pasangan, untuk tidak berzina, memperkosa, atau melecehkan secara seksual. Hukum ini ditegaskan oleh Allah untuk menjaga kesucian dan kekudusan bangsa Israel dalam membangun keluarga. Kata mengekang berkaitan dengan mengendalikan,
dan biasanya ada hubungannya dengan tali kekang yang dipakai untuk mengarahkan hewan agar tidak menjadi liar dan bergerak semaunya. Mengekang berarti mengendalikan, menahan, dan menguasai diri terhadap hasrat. Allah menegaskan perlunya orang menjaga integritas dalam pernikahan. Seorang laki-laki yang salah menuduh istrinya akan didenda dan menanggung hukuman publik, serta tidak boleh menceraikan istrinya. Hukum ini menjunjung kebenaran dan melindungi kaum perempuan dari fitnah. Laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan yang sudah menikah, keduanya sama-sama mendapatkan hukuman mati. Ayat-ayat hari ini merefleksikan perhatian terhadap keadilan, kemurnian, dan perlindungan terhadap orang yang lemah, terutama kaum perempuan. Selain itu, terdapat penekanan terhadap tanggung jawab komunal dalam menjunjung prinsip-prinsip moral. Tanpa prinsip yang kuat untuk mengekang hawa nafsu, kita akan menjadi orang yang gampang terperosok ke dalam jurang dosa. Tak pandang lelaki atau perempuan, orang dewasa ataupun anak-anak, kita sama-sama memiliki kerentanan dalam pemenuhan hasrat. Allah menghendaki agar orang percaya mampu menjadi pribadi yang bertekad menjaga kehormatan diri, keluarga, dan persekutuan. Marilah kita memohon kekuatan dan bimbingan Roh Kudus, serta terus berjuang tanpa lelah untuk mengekang hawa nafsu. Hal ini membuat kita mampu menang atas godaan yang ada. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Kristus yang penuh kasih, dengan hati yang tulus, memohon kekuatan untuk mengekang hawa nafsu yang sering menggoda kami. Bantu kami untuk menjaga pikiran dan hati kami agar tetap fokus pada kebaikan dan kehendak-Mu. Dalam kasih-Mu Yesus, kami memohon. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.